بنا والمسلمين
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوصيلة يا رب خصه بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك
Yudi Haji selalu eksis. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Harjamukti Bapak Haji Kabul Dono, saya salam Bapak. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Sudik Pak Ustaz Bahan Bermanah dalam persilakan yang saya hormati Allah SWT. Alhamdulillah dari awal kita sudah melaksanakan satu berjamaah dilanjutkan dengan membaca tadi yang dipimpin oleh Pak Haji Sasifo dan dilanjutkan dengan pembacaan melalui mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah ini saya akan berjanji insyaallah kita berharap yang berakhir dalam syafaat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, untuk bersingkat waktu kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Kausar yaitu Bapak Ziatul Abdullah kami aturkan sallallahu alaihi Muhammad. Ini balik. Jadi dibantu oh iya kalau pisang oh iya empuk ini ini mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada subuh dan pagi ini kita mendapatkan rahmat kesempatan dari Allah untuk bersyukur, berkumpul bersama para sesepuh, para ulama dan para ketua DKM serta majelis dari masjid dan mushola yang ada di RT 1, 2, 3, Cakra, 7, 8. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama dengan Ketua Tanfiziah MU Rantim Al-Jadidi, yaitu pimpinan Majelis Al-Fahri. Alhamdulillah dia mendapatkan amanah menjadi pimpinan MU di Kelurahan Jati. Kita doakan mudah-mudahan beliau dapat mengemban amanah dengan sesuai mungkin, sehat, dan kemudian atas pimpinan beliau suasana peribadatan, kemudian persaudaraan di hati bukti yang sudah baik ini akan semakin baik sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, maka suasana akan menjadi semakin nyaman dan Islam akan menampakkannya sebagai Islam rahmatan lil alamin, setidaknya di bulan juga kepada Ibu Suryono, juga kepada sahabat-sahabat saya, khusus Ketua Wasilah Suri 12378 Al-Ustaz Syahrin Al-Pantuni Al-Pantuni. Saya akan menggunakan salah satu pantun beliau yang sangat dikenal, ikan sepat, Ikan gaul. semakin cepat semakin baik. Kenapa? Karena kita sudah buktikan apabila dari Ustaz Cikor Limbo akan menyampaikan paparan mengenai Islam. Alhamdulillah para hadirin sekalian, Allah telah mengabulkan sebagian doa kita yang didatangkan Rasulullah ketika kita memasuki bulan Rajab. Allahumma barik wa syahdana wa balighna Ramadan. Insyaallah kita akan melalui bulan Rajab yang berlimpah ini, salah satunya adalah Islam. Kemudian akan memasuki pintu Syawal, dan insyaallah kita mohon kepada Allah SWT agar kita dipanjangkan usia kita sehingga dapat memasuki bulan suci Ramadan yang berlimpah, berkah, dan kita dapat beribadah secara khusus di bulan suci yang akan datang. Dan pagi hari ini kita juga insyaallah telah dikabulkan doa kita bersama pada subuh kali ini, yaitu Allahumma nas'aluka
akhir debat sallallahu ala Nabi Muhammad. Allah alaihi. Saya belum ceramah udah diintervensi. Kan sempat ikan gabus. Berhubung yang sama-sama kita tuakan tadi sudah berdiri, kayaknya kayak kurang sopan gitu ya. Saya ikut berdiri boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Kausar. Nama Al-Kausar Allah kabarikan di dalam Al-Quran, artinya adalah nikmat yang banyak. Semoga hadirin semuanya yang hadir pada subuh pagi hari ini senantiasa mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan segenap pengurus Masjid Al-Kausar juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Al-Bahri, yaitu Bapak Haji Ustaz Agus Harsito. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Suling 1278 2378. Alhamdulillah, tambah satu lagi RWD. Mudah-mudahan nanti habis lebaran, habis tawaf nambah lagi. Amin. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, tadi belum saya sebut namanya ya, Ustaz Sarin ditambah sama Pak Haji Kabul Al-Hajamudi. Juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Pak Haji Ustaz Haji Kabul Budiono, yang alhamdulillah sudah menyempatkan untuk hari bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati Bapak Imam Subuh. Maaf Ustaz, salam kenal. Anak belum kenal namanya Ustaz. Nama Gufron. Ustaz Muhammad Nama Gufron. Kepada kita semangat spirit yang luar biasa. Juga yang saya hormati para ustaz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, sesepuh demi sepuh. Di sini banyak sekali yang hadir dari mulai Ketua DKM, Masjid Mushola di lingkungan Majelis Taklim 1, 2, 3, 7, 8 yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa kebanggaan saya yang luar biasa. Juga yang saya hormati para bapak-bapak haji, dan insya Allah bagi yang belum haji termasuk saya, mudah-mudahan bisa berangkat. Amin. Pak,
sambutan 10 menit. Lah, saya sekarang berapa menit? Habis. Makanya tadi Ustaz sudah intervensi saya, jangan lama-lama katanya. Jadi saya bingung, ya dengan waktu yang singkat ini saya mau menyampaikan, ya udah pasti banyak kekurangan, ya banyak kekurangan. Namun sebelumnya saya mohon dimaklumi kekurangan itu. Bahwa yang dibelakang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara Rajab dan Isra Mi'raj, kita harus pahami dulu, Pak. Apa itu Rajab? Ya, Rajab itu adalah salah satu bulan yang Allah muliakan di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Ini dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, surah ke-9 ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim wa la tadhlimuhunna fi anfusikum. Al-ayat. Nah, jadi bulan Rajab ini tidak disebutkan Pak dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi disebutkan salah satu mutawalliyah 3 bulan berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Apa Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian wawahidatun mutafarriqatun baina Jumada wa Sya'ban. Jadi 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab, ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Apa arti Rajab? Rajab sama dengan artinya agung atau mulia. Maka bulan Rajab ini kita saat ini berada di tanggal 26 Rajab, 1 hari menjelang peristiwa akbar monumental bagi kita umat Islam, yaitu 27 Rajab, saat baginda Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Dijelaskan surat 17. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Di ayat pertama, kata yang pertama, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari Mekah ilal masjidil aqsa, Palestina. Dari situlah, dari Masjidil Aqsa itu diberangkatkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW adalah sholat. Makanya panjang lebar pun kita berbicara mengenai sholat ini, saya yakin dan paham Pak. Hadirin semua sudah pada paham tentang sholat. Cuma bagaimana nih implementasinya di dalam keseharian kita tentang sholat. Kita pahami dulu Pak, sholat itu katanya perintah Allah. Di dalam surat ayat berapa perintah Allah? Banyak. Saya sebutkan 1 atau 2. Di dalam surat ke-20 ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innani Allahu fa'budni aqimis shalah lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada
Tuhan selain aku, fa'abudni, poinnya Pak. Maka sembahlah aku lirikri, untuk mengingat itu satu. Jadi sesungguhnya peringatan Isra dan Mi'raj ini, kalau kita mau ambil hikmahnya, satu mengenai perintah sholat. Apa Pak? Perintah sholat. Ya sambil makan ya Pak, apa-apa. Dari suruh wajib ya. Sambil makan, sambil ngemil, santai aja Pak ya. Itu udah berapa menit nih? Baru 2 menit. Perintah sholat wajib hukumnya bagi kita umat Islam. Nah, dalam kesempatan subuh pagi hari ini, tadi malam Pak Haji Agung telepon ke saya, Ustaz, besok temanya tentang Isra Mi'raj. Saya pikir tadinya bebas, tapi saya langsung nyambung. Oh iya, besok tanggal 27 pas banget peristiwa apa di saat Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Tidak serta-merta perintah itu datang begitu saja, melalui proses panjang, membutuhkan waktu antara dialog dengan Nabi Musa alaihissalam, barulah kesimpulannya yang tadinya 50 waktu dipangkas menjadi 40 waktu. Setelah 40 waktu dipangkas menjadi 10 waktu. Setelah 10 waktu menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Subuh passwordnya 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jadi passwordnya adalah 2, 4, 3. Nah, satu hari satu malam kita sholat berapa rakaat? 17. Berapa? 17. Nah, kita belajar 17 satu minggu 17 kali 7 berapa? 527. Nah, kali 1 bulan 6.120 rakaat. Kalau umur 15 tahun Bapak mulai sholat, saat ini umur 45, taruhlah 30 tahun kita sholat, berarti sudah 183.600 rakaat. Pertanyaannya, apakah efek dari sholat yang kita lakukan selama 30 tahun yang jumlahnya 183.600 rakaat itu sampai detik ini bisa kita rasakan? Nah, saya nggak tahu jawabannya, masing-masing setiap orang berbeda. Apakah sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Apakah efek dari sholat yang kita lakukan kita mampu mengantisipasi kemungkinan hal-hal buruk yang kita lakukan? Dia tahu lagi kita dengan Allah. Jadi Allah perintahkan melalui Rasulullah SAW sholat kepada kita umat Islam 1 hari 5 waktu. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat ke-29 ayat 45 Al-Ankabut. Kitab wa aqimis shalah li dzikri inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu baru dua Pak. Kita tahu dulu nih Pak, apa sebenarnya yang menjadi dasar landasan hukum kita mengerjakan sholat. Ya terus terang, kita manusia biasa, al-insanu mahlul khata wal nisyan. Sering banyak salah, banyak dosa. Jadi dengan sholat itu kita bisa istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dengan sholat itu kita bisa berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Dengan sholat itu kita minta diberikan kesehatan
sholat itu kita minta anak-anak keturunan kita yang soleh dan soleha, dengan sholat kita minta kepada Allah agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu Pak poinnya. Kemudian Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sahabat melihat sholat Nabi, tabi'in melihat sholat sahabat, tabi'in melihat sholat tabi'in dan seterusnya sampai kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habib kita, ustaz-ustaz kita yang ada di lingkungan kita lihat seperti apa sholatnya. Ya, nah itu sebenarnya. Jadi apa yang saat ini sedang kita bahas tentang sholat adalah masa depan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Pak Haji 5 menit lagi Pak Haji ya. Jadi gak enak kelamaan nih. Coba Pak ya. Pak Ustaz tadi gimana nih? Lama nggak? Bebas. Hikmah yang kedua Pak. Tadi apa? Perintah sholat. Hikmah yang kedua, ketika perintah sholat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah hadiah yang sebagai hiburan bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Di tahun yang sama, hanya hitungan bulan, beliau kehilangan jantung beliau, yaitu As-Sayyidatu Khadijatul Kubra, istri beliau, yaitu Al-Khadijah. Juga beliau kehilangan paman Abu Thalib. Ya, anggaplah kalau kita kehilangan istri bagaimana? Yang biasa makan ditemenin, baju dicuciin, mau pergi kadang dituntun kita Pak sama istri. Istri yang sudah 1x24 jam membersamai kita, mengurus anak-anak kita, mensupport, memberikan spirit supaya rajin belajar, memiliki prestasi, itu istri kita. Sebagai kepala keluarga, tugas kita mencari nafkah. Meskipun ada di antara kita juga istrinya yang bekerja, tapi pada intinya di saat Rasulullah SAW ditinggalkan istrinya, beliau tidak ada rumah kita. Ingat, ini narasi yang berkembang mereka yang tidak suka dengan Islam, bahwa ada narasi Rasulullah SAW sukanya berpoligami. Padahal sejarah mencatat beliau monogami Pak. Ketika umur 25 nikah dengan Siti Khadijah. Pada saat itu Siti Khadijah umur 45. Ketika istrinya Siti Khadijah meninggal di usia 65 tahun, kemudian Rasulullah SAW 50 tahun, berarti rumah tangga beliau sudah 25 tahun tidak ada istri. Cuma Siti Khadijah. Itu perlu dipertanyakan. Kita senyumin aja, mereka nggak apa. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita tawarkan pada akhir menjelang Ramadan. Ya, ini anggaplah Rajab ini sebagai istiadat, persiapan kita memasuki bulan Sya'ban. Setelah itu di bulan Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau Rajab ini adalah bulan menanam, maka Sya'ban ini kita anggap dia bulan yang menentukan. Kita sirami Pak orang ini. Amal-amal ibadah kita yang kita mulai bulan Rajab ini justru jangan kendor pada Sya'ban. Kita sirami Pak, kita tingkatkan kembali amal-amal ibadah tersebut sampai kepada bulan Ramadan. Nah masalahnya Pak, ada nggak satu jaminan Pak kalau kita bisa banyak sampai Ramadan? Banyak saudara-saudara kita yang masih ngumpul sama ngobrol tahun lalu di bulan Rajab, tiba-tiba ngomong Sya'ban bulan Sya'ban udah
puasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka, Toto baru jalan pertama kita naik sepeda guys. Ini maka kata Nabi, yang bisa menolak takdir kita hanya satu, la tu'adul qada illa doa. Yang bisa menolak takdir kita saat ini Bapak sedang sakit, yang biasa berpuluhan dengan sendirinya masa murah, darah tinggi, gula darah, kelainan pada kaku, itu kesempatan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa itu ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Kalau tulang nggak ada sumsum bagaimana Pak? Sama ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika tidak ada doa, maka kita termasuk orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka la tu'adul qada illa doa. Maka kemana doa itu coba ketika Allah akan kita akan ajar kita akan sampai di bulan Ramadan misalnya, maka dengan di bulan Rajab ini kita banyak berdoa memohon ampun kepada Allah. Di bulan Sya'ban banyak kita berdoa memohon ampun kepada Allah, kita dikasih sehat, dikasih panjang umur, maka insya Allah itu akan berubah rezeki. Al-insan apa? Makhluk khotoris. Jadi manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kulu ada potong. Ya, setiap manusia itu bersalah. Ya, wa khairul khata'ina tawwab. Jadi sebaik-baiknya orang yang bersalah segera meminta ampun, bertobat kepada Allah. Mari sama-sama kita manfaatkan momen Isra dan Mi'raj ini sebagai pengingat bahwa ini awal sejarah didatangkannya perintah sholat bagi kita umat Islam. Kita jadikan momen ini juga di bulan Rajab ini salah satu bulan yang Allah muliakan menuju gerbang di bulan Ramadan lebih 34 hari lagi. Maka kita perbanyak berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memperbanyak doa kita kepada Allah, memperbanyak puasa kepada Allah, memperbanyak ibadah sholat sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Tentunya tidak bisa menulis semua harapan dari hadirin jamaah sekalian yang hadir, namun yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Ustaz Sadir, minta pamit satu dong. Boleh. Tiada kali yang akan tetap gitu ya. Jadi setiap manusia itu tidak mungkin sempurna, pasti ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini datangnya dari Allah, dan apabila mengalami kekurangan atau kesalahan semacam kekurangan dari saya sendiri, berikan kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa menginterpretasikan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, pohon mangga cabangnya 8. Buahnya manis, adanya sebelah beda. Saya bangga dengan jamaah 1278. Selalu eksis dalam kegiatan. Alhamdulillah. Jadi dari awal kita dibentuk ya sampai saat ini, alhamdulillah semangatnya tidak menurun, terus menyala. Artinya apa? Setiap kita mengadakan sulit, insya Allah ini selalu jumlahnya banyak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Kausar yang dikomandoi oleh Bapak Haji Agung, juga MUI Bapak Ustaz Haji Kapul Budiono. Alhamdulillah, saya terima kasih ya kalau jadi mentor saya. Ya, insya Allah kedepannya bisa lebih mengenali info lagi yang masih banyak yang beliau belum dikasih saya. Kemudian juga ketua PRNU dan juga Majelis Istighosah Bapak Ustaz Haji Agung, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami hormati segenap ketua DKM dan ketua musola 1278. Tadi kata Pak Ustaz Rusandi ditambahin 3. Kenapa sangat tambahin 3? Jadi ceritanya begini. Jadi pernah saya tambahin tadi ya 2, 1, 2, 3, 7. Nah, dari pihak ketiga yang ditambahin 3 tadi saya punya majelis yang khusus maksudnya di RW3. Kata saya, ya udah apa ya, untuk sementara ini belum terlihat ini 1278 insya Allah. Walaupun Pak Agung juga Pak tersebut yang ada di Atambon wilayah RW3, namun dia tetap eksis di bersama kita di 1278 insya Allah. Dan juga tadi sama-sama kita dengar apa yang dikatakan oleh Pak Ustaz Victor Bimbo. Jadi beliau akan menyampaikan ini suatu karena ini berkaitan atau berkenaan dengan peristiwa sangat besar dalam peristiwa Mi'raj dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali yang beliau berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan peristiwa Mi'raj ini maka kita untuk lebih khusyuk lagi di dalam sholat kita. Karena beliau tadi mengatakan sholat akhir ya, saat kabut ya, 45 ya, habis sholat kita berikan sholat al-Fatihah dari bahasa Iwan, untuk awal lagi berdoa, akan awal lagi berdoa, akbar. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Jadi kadang-kadang hikmahnya itu suatu ayat dan suatu surat itu adanya di ujung ya. Jadi kalau berdoa akbar senantiasa ingat kepada Allah ya. Jadi sholat kita ketika kita sholat, ketika Rasulullah SAW itu sholat ruh dan biasa ya. Ketika Rasulullah SAW itu bukan ruh saja, tapi ruh dan biasa. Dan Isra Mi'rajnya kita umatnya ini juga sama Isra Mi'raj ya, bukan 70 hari lagi. Dari berapa? 6.000 kan? 20. Iya, segitu dah. Kita Isra Mi'raj sama. Isra Mi'raj kita sholat sama ruh dan biasa. Kalau kita sholat biasa
Kalau jasa nggak ada ruhnya apa? Mayat. Ya. Kalau kita ruhnya nggak pakai jasa, nggak pakai apa? Syariat yang ada Rasulullah, diam, maaf ya, ini diam aja ya, sama dengan sholat itu juga bukan termasuk sholat. Kenapa? Karena berdoa. Tapi kita sempurna Allah dan jasa. Jasa yang kita menghadap Allah, hati kita juga menghadap Allah yang sampai hati kita kemana-mana. Itu ya yang dimaksud usaha support. Dan efeknya, manfaatnya di dalam masyarakat yang kita bangunkan sebab dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Nah kemudian udah lagi ini salamnya kenapa bang? Biar sudah dulu ya kalau sudah doanya dan Allah SWT mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan saya atas nama Ketua Sudi dan juga jemaah semuanya, pengurus PKM, pengurus PKM yang sholat, lagi mohon maaf sesuatunya. Terima kasih banyak yang tidak terhingga jemaah semua yang tentunya sudah terus yang berusaha diberikan memberikan masjidnya masing-masing dan khususnya di kegiatan seperti tersebut. Mudah-mudahan kita semua pada bulan Rajab ini kita mulai doa kita diberi, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal 4 hari lagi ya, 4 hari lagi di bulan Rajab Pak, usahakan ya kita tahajud jangan sampai lewat. 4 bulan ini kita nangis Pak malam-malam, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersih masuk di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kita hatur minan nas, kita mohon maaf kepada sama kita. Di Sya'ban kita masih ketemu, bisa salam-salaman, bisa sholat, bisa ibadah, bisa sholawat, dan kita bisa masuk dalam Ramadan dalam keadaan suci lahir batin. Insya Allah. Al-Fatihah. Allahumma barik lana fi